right now, come and have your way. Oh, we sing it over our homes, right here, right now, come and have your way. Come, Lord Jesus, right here, right now, come. Oh, right here, right now, come and have your way. Come, Lord Jesus, right here, right now, come. Right here, right now, come and have your way. Come, Lord Jesus, right here, right now, come. When I breathe in, I don't understand, but I can feel it. Every waking moment, your presence, this peace won't let me go. And there is freedom in laying all my burdens at your feet again. 'Cause even in my struggle, I'm surrendering, and this peace won't let me go. When I breathe in, I don't understand, but I can feel it. Every waking moment in your presence, your peace won't let me go. And there is freedom in laying all my worries at your feet again. Even in my struggle, I'm surrendering. 'Cause your peace won't let me go. Come and have your way. 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 Christ alone, my hope has found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Lord Jesus, we just thank you for your presence that is here with us. We thank you that one of your names is God Emmanuel, and that means that you are here with us, Lord, and so we can trust in your name. And wherever we are joining in, Father, we just bring our hearts before you, God, and we ask that you would minister through your Holy Spirit to us right now as we sing your promises and your goodness over our lives, Lord God. We welcome you in, and we say, have your way, Lord Jesus. We love you and we bless your name. Come on, we sing. All these pieces broken and scattered in
mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Welcome you in, Lord, to do what you want to do. So come on, we pray. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Come on. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You're always working, Lord, doing good, 'cause it's who you are, oh Lord. Come on, wherever you are, would you sing out your praise? Maybe it's your desperate plea for help from a God who is close, He is ever present. Come on, we call on the name of Jesus, the only name that saves. His grace is sufficient in every season, in every storm. You're good, you are worthy, Jesus. You're worthy of it all. Come on, as we sing of His grace, you say, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was how good, but now I am found.
can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Jesus.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu, hari Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa perjanjian lama, umat Israel mengingat rayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa perjanjian baru, Gereja Kristen mengingat rayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Kristus kepada muridnya sebelum ia menderita dan terangkat naik ke sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita juga bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena Ia setia dan selalu menggenapkan janjinya di dalam hidup kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 235, baitnya yang pertama, kedua, dan keenam. Ku dengar berkat-Mu turun. Menghidup
pegangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada ibadah hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18 yang menyatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita menyanyi Kidung Jemaat 237 bait 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami,
maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Penatua Margareta Lumintang dengan judul lagu My Heavenly Father Watch Over Me. I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh tiba pada hari Pentakosta. Hari di mana kami merayakan, memperingati pencurahan Roh Kudus bagi umat manusia. Dan di dalam perayaan ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima sabda kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menjelaskan akan makna firman Tuhan dalam hidup kami melalui pembacaan Alkitab dan pewartaan sabda. Bersabdalah ya Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, kami hamba-hamba dan anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29. Kitab Yoel 2 ayatnya yang ke-28 dan yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat menikmati sukacita di dalam Roh Kudus pada hari ini. Karena pada hari ini kita boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Kristus senantiasa hadir di dalam Roh Kudus untuk saya, untuk Bapak Ibu dan untuk saudara-saudara sekalian. Ketika kita mencoba untuk menghayati apa makna dari Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ini, maka saya mau mengawali dengan membaca sebuah puisi atau tulisan dari seorang yang bernama Samuel Stevenson. Ketika ia mencoba menghayati dan memahami akan pentingnya Roh Kudus. Tulisannya diberi judul, "Di manakah kuasa Allah?"
Satu kota penuh gereja, pengkhotbah besar, para pujangga, musik megah, paduan suara nan indah. Jika semua gagal, lalu bagaimana? Para pekerja yang baik, rajin dan jujur, bekerja dari fajar hingga fajar. Namun di mana, saudaraku, kuasa Allah yang maha besar? Roh Kuduslah yang memacu jiwa. Allah tidak akan menerima bakti manusia atau tunduk kepada kendalinya. Tidak ada upaya manusia, keterampilan atau seni duniawi yang dapat melahirkan pertobatan sejati, menghancurkan para pendosa dari hati. Allah yang maha besar bangkitkan kami, jagai setiap hari, supaya semua orang tahu kami hidup sebagaimana doa kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang, memberkati adalah kesukaannya. Jika kita meninggalkan yang jahat dan mengakui segala dosa kepadanya. Pesan dari tulisan Samuel Stevenson ini jelas bahwa pusat kehidupan orang percaya adalah ketika memberi kuasa Roh Kudus bekerja. Tanpa Roh Kudus, baik kehidupan pelayanan, kehidupan sehari-hari akan kehilangan kuasa. Tanpa Roh Kudus, kita akan kalah terhadap dosa dan kejahatan. Tapi dengan Roh Kudus, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Bahwa Tuhan selalu menghadirkan dirinya dalam hidup kita. Dan dengan Roh Kudus akan lahir pertobatan sejati. Manusia-manusia yang akan dibaharui untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diberi teks dari Yoel yang saya percaya kita sudah mengikutinya sejak minggu lalu. Dan tema khotbah di hari Pentakosta ini adalah dipulihkan oleh Roh Kudus berdasarkan Yoel 2 ayat 28 hingga 29. Dan minggu lalu Bapak Ibu dan Saudara sudah melihat bagaimana pergumulan umat Tuhan pada saat itu yang mengalami bencana wabah belalang, yang dampaknya luar biasa secara ekonomi maupun secara ritual. Perkebunan, tanaman-tanaman habis, tidak bisa menghasilkan. Berimbas pada hewan ternak. Tapi juga kehidupan ritual terhambat. Karena korban-korban yang harus diberikan dalam bait Allah tidak bisa dilaksanakan. Karena bahan-bahan korban itu tidak ada lagi. Betapa berat situasinya. Tetapi Yoel juga menceritakan pengharapan. Memang Tuhan menghukum, memang Tuhan menegur, tetapi kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Karena itu Nabi Yoel mengungkapkan pengharapan. Janji Tuhan bagi bangsa yang bertobat.
Itu ada di dalam Yoel 2 mulai ayat 18 sampai 27. Dan hari ini dengan judul Hari Tuhan ayat 28 sampai 29. Di Yoel 2 ini dipakai sebagai teks untuk kita menghayati Pentakosta dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara harus ingat, Yoel 2 ayat 28 hingga 29 itu dikutip, ya, dikutip di dalam Kisah Rasul seperti nats pembimbing pada hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 hingga 18 itu mengutip dari Yoel 2 ayat 28. Diawali dengan kata kemudian daripada itu akan terjadi. Nah, kata ini hendak menyatakan bahwa adanya peralihan, ya, dari situasi yang mencekam, situasi yang merana, situasi tanpa harapan, ke kondisi yang baru, kondisi yang lebih baik, atau akan hadir keselamatan baru, di mana janji-janji Tuhan untuk memulihkan itu terpenuhi. Nah, apa yang terjadi ketika itu? Lihat ayat 28b, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini penting. Dalam konteks waktu itu, pemahaman mereka Allah jauh. Allah tidak dekat. Allah seolah menutup mata terhadap penderitaan mereka. Diberikan peneguhan hati, peneguhan iman. Aku, Allah, akan mencurahkan rohku. Mencurahkan loh Bapak Ibu, seperti hujan. Ya, jadi seluruh yang ada pada Allah itu difokuskan kepada umat supaya mengalami satu pemulihan, tidak terpuruk di dalam penderitaan karena dosa-dosa mereka. Coba kita perhatikan, ya, rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat, ya, tentu yang dibicarakan firman Allah, yang dibicarakan kehendak Allah, ya, kemauan Allah. Selama ini mereka tidak hidup dalam kehendak Allah. Mereka hanya hidup dengan keinginan sendiri, kemauan sendiri, baik orang tua maupun anak-anak. Nah, sekarang ketika roh Allah hadir, ada pembaharuan. Anak laki-laki dan perempuan bernubuat, menyampaikan apa yang Allah rindu, menyampaikan firman Allah. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau roh itu turun, hadir, orang yang tadinya cuek akan firman Tuhan, orang yang tadinya tidak peduli masalah rohani, itu akan disentuh untuk mulai menata hatinya. Fokus lagi kepada Tuhan. Nah, lalu orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Ya, dalam konteks perjanjian lama Tuhan berbicara melalui mimpi, mengenai apa yang akan terjadi, juga mengenai apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, orang-orang tua yang selama ini, ya, jauh dari Tuhan, tidak mendapat mimpi, petunjuk dari Tuhan, pada saat roh itu dicurahkan, mereka Tuhan izinkan melihat apa yang Tuhan mau lakukan melalui mimpi. Bahkan dilanjutkan, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Wah, satu peristiwa, ya, ilahi
teruna-teruna, ya, remaja-remaja yang biasanya hanya sibuk dengan dirinya sendiri, bisa juga memperhatikan masalah-masalah rohani. Tuhan izinkan melihatkan penglihatan hal-hal yang ilahi mengenai kehidupan. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau roh hadir bekerja, itu akan terjadi pembaruan dan pemulihan. Juga ayat 29, ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Hamba-hamba, ya, hamba-hambamu kecil, ya, orang-orang yang disuruh-suruh, orang-orang yang bekerja padamu, orang yang kita anggap tidak berharga, Tuhan bisa bekerja mencurahkan rohnya kepada mereka. Mereka juga Tuhan pakai. Jadi Bapak Ibu, memang konteks dari ayat 28 sampai 29 ini hanya pendek, tapi itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 18 sampai 27 yang berbicara mengenai janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, apa yang bisa kita mau pelajari dalam konteks kita? Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk melihat Bapak Ibu mengenai Pentakosta itu sendiri. Ya, kita perhatikan di mimbar juga stola yang saya pakai, ya, merah, ya. Lalu ada lidah, ya, seperti lidah. Ada api berbentuk lidah, ada burung merpati. Ya, apa sih maksudnya? Nah, tapi ini kan menggambarkan, ya, kalau dari peristiwa kisah Rasul mengenai Roh Kudus, kita bisa memperhatikan bahwa kuasa Allah itu hadir, memberanikan murid-murid yang tadinya takut untuk berbicara. Nah, sebelumnya mungkin sedikit penjelasan Bapak Ibu mengenai Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama itu dirayakan sebagai hari raya Israel, umat Israel yang disebut sebagai hari raya Shavuot. Hari raya tersebut dilakukan pada hari ke-6 bulan Sivan, yaitu sekitar akhir Mei dan Juni. Jadi peristiwa turunnya Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai, itu tekanan pertama dari Pentakosta, ya, untuk mengingat Tuhan menurunkan firman-Nya, Tauratnya. Kemudian Pentakosta dirayakan oleh umat Israel sebagai pengucapan syukur atas hasil panen gandum dan dirayakan selama 7 minggu. Ini merupakan kesempatan umat Israel untuk mempersembahkan persembahan berupa gandum, roti, dan buah-buahan di bait Allah. Itulah sebabnya hari raya Shavuot atau Pentakosta dalam Alkitab Perjanjian Lama disebut dengan 3 sebutan, yaitu hari raya 7 minggu, Ulangan 16 ayat 9 sampai 10, hari raya menuai, Keluaran 23 ayat 16, dan yang ketiga hari hulu hasil, Bilangan 28 ayat 26. Dengan demikian, saudara-saudara, secara prinsipil makna Pentakosta dalam Perjanjian Lama dihayati oleh umat Israel sebagai pertama, peringatan Taurat sebagai firman Tuhan di atas Gunung Sinai. Kedua, pengucapan syukur umat Israel atas pemeliharaan Allah di dalam hidup mereka berupa hasil panen. Jadi dalam Perjanjian Lama umat Israel menghayati hari raya Pentakosta sebagai pencurahan berkat Allah dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Allah tersebut dinyatakan secara spiritual dalam bentuk firman-Nya, yaitu Taurat, dan berkatnya secara jasmania berupa makanan yang ditumbuhkan olehnya melalui hasil panen. Nah, bagi umat Kristen di Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta dirayakan setelah 50 hari atau 7 minggu sesudah hari raya Paskah.
yang bertepatan dengan hari kebangkitan Kristus. Selaku umat percaya, gereja mengenang karya Allah yang telah membangkitkan Kristus pada hari Paskah. Dan kini mereka menunggu janji Kristus setelah dia naik ke sorga, bahwa dia akan mengutus Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 disaksikan begini. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, dalam pemahaman umat Kristen, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari raya Pentakosta dihayati sebagai buah sulung dari karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bagi gereja dan umat Kristen, melalui Roh Kudus yang turun, kita boleh menerima janji dari Kristus yang memang mengatakan bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Dia akan mengutus penolong, mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan meneguhkan karya-karya Kristus. Nah, saudara-saudaraku, di tengah kita sedang dalam situasi berat akan COVID-19, kira-kira apa ya yang bisa benar-benar meneguhkan kita ketika kita merayakan pencurahan Roh Kudus ini? Nah, yang pertama, seperti yang saya sudah singgung, tapi mungkin kita akan bisa lebih lihat ya di dalam Yohanes yang ke-14, Yohanes 15 ayat 26, saya bacakan. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 12, saya bacakan sampai ayatnya yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara-saudara, dari kedua bahan ayat yang baru saja dibaca, saya mau mengajak kita untuk menghayati ya bahwa Roh Kudus yang kita rayakan pencurahannya pada hari ini mau mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus lakukan. Yaitu apa? Kasih-Nya yang ajaib, ya, yang menebus kita dari kuasa dosa. Nah, dalam konteks kita mengalami COVID-19 yang mengharu-birukan seluruh elemen-elemen hidup ini, yang menggoncang dan menggoyang kita, ya, apapun yang terjadi bagi umat Tuhan, harus ingat bahwa kasih Kristus
yang begitu ajaib yang dianugerahkan kepada kita lebih besar dari dampak COVID-19. Dari COVID-19 itu sendiri. Wabah ini tidak akan merampas akan kasih karunia Allah. Tidak akan merenggut keselamatan dalam keajaiban anugerahnya. Jadi Bapak Ibu marilah. Mungkin kita benar-benar berada dalam keadaan yang sangat luar biasa berat. Tapi di hari Pentakosta ini kita kembali diingatkan karya Yesus yang ajaib. Ada sebuah lagu Amazing Grace. Dan yang menarik dalam masa COVID-19 ini, ada yang mengumpulkan 50 bahasa di dunia untuk menyanyikan lagu ini. Ya, mari kita lihat videonya. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Ich war verloren.
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jésus. Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Nah, kira-kira apa maksudnya? Saya mencoba menghayati karena saya merasa terhibur dengan lagu ini. Ini lagu sudah sering dinyanyikan, tapi dinyanyikan sampai 50 bahasa walaupun cepat sekali. Ada juga bahasa Indonesianya. Itu memberikan kekuatan tersendiri. COVID-19 ini kan merambah ke banyak negara. Ya. Dan mengakibatkan hal-hal yang luar biasa berat. Tapi dengan lagu ini diingatkan juga, ya, kasih Kristus yang ajaib, anugerahnya yang ajaib itu tetap tercurah kepada semua bangsa yang juga sedang menghadapi COVID-19. Tidak lihat bangsa, suku, warna kulit, bahasa. Kasih Yesus Kristus, ajaib anugerahnya itu tetap tercurah dan memulihkan kita. Nah, itu yang seharusnya menguatkan kita. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur loh, Bapak Ibu. Manusia sekarang, manusia modern sangat membutuhkan hiburan. Dan banyak mereka cari hiburan dari dunia. Melalui teknologi, melalui apa yang diberikan oleh manusia. Itu mau menghibur mereka, apalagi dalam saat-saat seperti ini. Tapi ada penghibur sejati yang harus menjadi milik kita. Yang harus menjadi utama kalau kita mencari penghiburan. Jangan cari penghiburan dari dunia saja, lebih banyak. Penghiburan sejati itu sudah datang, Roh Kudus itu. Mengapa kita cari penghiburan kepada manusia yang tidak memberikan penghiburan sejati? Sudah ada Bapak Ibu, penghibur sejati yang siap menampung keluh kesah kita, yang siap menolong kita, menghibur kita ketika kita berduka cita, kehilangan mereka yang telah pergi juga akibat COVID-19. Yang mengangkat harapan kita ketika kita merasa sudah terjatuh. Penghibur loh. Yesus sendiri bilang penghibur, penolong itu akan datang. Penolong sekaligus penghibur. Mari kita cari hiburan dari firman Tuhan, dari ibadah, dari persekutuan. Maka itu akan memenuhi jiwa kita di tengah masa-masa yang berat seperti ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita juga tetap bersaksi. Di tengah masa-masa yang berat seperti ini, kita tetap menyanyi, kita tetap bersaksi, menyampaikan kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dengan berani, kita bisa melihat kan, walaupun semua serba terbatas, tapi firman Tuhan, Injil tetap diberitakan di masa COVID-19 ini. Itu tandanya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk tetap menyatakan kuasanya yang memulihkan kita. Selamat merenungkan dan menghayati kehadiran Roh Kudus Bapak Ibu dalam hidup kita. Dan selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menjawab
firman Tuhan yang telah diberitakan dengan menyanyi Gita Bakti 57 bait 1, 2, dan 5, Roh Kudus ilhami. Marilah jemaat, saya undang berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari jemaat kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu perihal hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh-sungguh kami diteguhkan dan dipulihkan melalui firman-Mu di tengah masa-masa yang berat, karena kami mengalami wabah COVID-19. Biarlah Roh Kudus-Mu membuat kami tetap teguh, tetap mempunyai pengharapan, tetap menatap masa depan dengan berani. Dan Roh Kudus memampukan kami dengan kuasa yang luar biasa untuk menjadi saksi, menceritakan akan ajaibnya anugerah yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan memberkati saat-saat kami sedang sibuk menangani akan wabah COVID-19. Kami berusaha berada dalam pemulihan yang menyeluruh. Karena itu Tuhan mampukan kami bersatu sebagai bangsa untuk dapat mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami menyerahkan gereja dalam tugas pelayanan di GPB Trinitas. Tuhan berkati para presbiter, unit-unit misioner. Kami serahkan pelkat-pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan
pendeta-pendeta yang melayani di jemaat ini, Pendeta Audi Wisang, Pendeta Emeritus Robert Zakarias. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan dan juga dalam rumah tangga. Tuhan memberkati warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Ajar mereka selalu mengandalkan Tuhan dan selalu mengucap syukur. Kami serahkan para janda, duda, yatim piatu dan lansia. Tuhan Yesus mau menjadi sahabat sejati bagi mereka. Kami serahkan warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan merindukan buah hati dalam rumah tangga. Tuhan mau tolong mereka. Dan kami menyerahkan anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati, mampukan orang tua juga untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anak mereka. Kami menyerahkan akan warga masyarakat yang masih menderita karena kemiskinan, karena menjadi korban bencana alam, korban penggusuran, korban ketidakadilan, yang berada dalam pengungsian. Tuhan mau hadir bagi mereka. Kami menyerahkan juga warga jemaat yang berduka cita. Tuhan mau menghibur dengan penghiburan sejati. Kami menyerahkan pelunasan rumah ibadah GPIB Trinitas. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kaya yang akan memampukan kami menyelesaikan pelunasan rumah ibadah ini melalui PPRI dan juga melalui partisipasi warga jemaat GPIB Trinitas. Kami serahkan mereka-mereka yang sakit. Kiranya Tuhan mau hadir bagi Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Yusina L. Zakarias Sihanenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Juliana Liau, Oma Destrin Tatuwo, Bapak Julianus Buceri Hena, Adik Gorel Egunio Mandali, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar Esagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Astin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar. Tuhan hadir bagi mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan mereka kekuatan, kesabaran untuk hadir bagi anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam doa pekan keluarga. Tuhan, kami bawa keluarga Bapak Heskiano Pegultom, keluarga Bapak Immanuel A. Baransano, keluarga Ibu Tresia G. Momor Umbas, keluarga Bapak Tony Mandagi, keluarga Bapak Rudolf A. Maail, keluarga Darwis Tiku Padang, keluarga Bapak Idi Triatmoko, keluarga Tanot Lahase. Berkati keluarga-keluarga ini, berikan mereka sukacita, kekuatan dan kuasa di dalam menjalani kehidupan mereka. Dan juga bagi seluruh keluarga di jemaat GPIB Trinitas. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mau datang ya Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Russell Rona dengan judul lagu My God is Real. There's something I may not know. There's some places I can go, but I am sure of this one thing, that my God is real, for I can feel Him in my soul, and I cannot just how I felt when Jesus took all my sins away. But on that day, yes, on that hour, my God is real, for I can feel His holy power. My God is real. Like your gold, and my God is real, for I can feel Him in my soul. I cannot tell just how I felt when Jesus took all my sins away. But on that day, yeah, Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. 1 Tawarik 29 ayat 17a, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Majelis Jemaat GPIB Trinitas berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap saling mendukung, menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain, dan tetap setia melaksanakan tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dari media-media komunikasi dan media online. Untuk itu kami menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut ini. Yang pertama, ibadah minggu dan ibadah keluarga. Sesuai dengan arahan pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah keluarga di bulan Juni 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Menunggu perkembangan dan arahan selanjutnya dari pemerintah untuk kembali berkegiatan ibadah di gedung gereja. Ibadah minggu online dapat diikuti setiap hari Minggu pukul 08.00 WIB dan ibadah keluarga online dapat diikuti setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB. Ibadah online ini hendaklah dilaksanakan bersama seluruh anggota keluarga dari rumah masing-masing dengan membuka kanal YouTube GPIB Trinitas atau link ibadah online yang diinformasikan melalui grup-grup WhatsApp jemaat. Yang kedua, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda dilaksanakan secara online, live dengan menggunakan aplikasi Zoom video conference setiap hari Minggu pukul 19.00 WIB. Untuk mendapatkan ID dan password, silakan menghubungi Ketua Gerakan Pemuda GPIB Trinitas, Saudari Preti Kambira. Yang ketiga, bantuan kepada jemaat terdampak COVID-19. Melalui aksi pengumpulan dana dari jemaat, sementara ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2020, telah terkumpul dana bantuan kepada jemaat terdampak COVID-19 sebesar 13.400.000. Majelis Jemaat telah mendistribusikan bantuan sebesar Rp500.000 kepada 18 keluarga atau jemaat yang terdampak COVID-19. Dan bantuan ini akan terus diberikan setiap bulan sampai dengan pandemi COVID-19 berakhir atau perekonomian telah membaik sesuai dengan new normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan dana selama bulan Mei 2020 dan dengan kerendahan hati kami masih membutuhkan partisipasi selanjutnya dari seluruh jemaat untuk bantuan di bulan Juni 2020 dan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita sekalian. Yang keempat, pendaftaran katekisasi reguler 2020-2021. Sampai dengan saat ini telah mendaftar 10 orang calon peserta katekisasi reguler tahun 2020-2021, yaitu yang pertama, Grace Elizabeth Halingga, sektor pelayanan 1. Yang kedua, Megawati, sektor pelayanan 1. Yang ketiga, David Adriel Rawis, sektor pelayanan 2. Yang keempat, Samuel Jeremia Sasela, sektor pelayanan 2. Yang kelima, Ivana E. Tarigan, sektor pelayanan 2. Yang keenam,
Valens Nikanor Sihombing sektor pelayanan 3. Yang ke-7 Kevin Christian Putra Belegur sektor pelayanan 3. Yang ke-8 Gabriela Natasha Silain sektor pelayanan 4. Yang ke-9 Rachel Abigail Pasaribu sektor pelayanan 4. Yang ke-10 Gregorio Samuel Hutahayan sektor pelayanan 4. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan kelas katekesasi ini dimulai dan dapat dilakukan melalui majelis sektor atau sekretariat majelis jemaat. Form pendaftaran dapat disusulkan setelah berakhir status darurat COVID-19. Yang kelima, sehubungan dengan ibadah online saat ini, kita laksanakan di rumah masing-masing dan masih akan berlanjut sampai dengan bulan Juni 2020. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan melalui transfer. Berikut kami informasikan nomor rekening kas jemaat dan rumah ibadah. Kolekte persembahan syukur dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening kas jemaat Bank BCA nomor 5725231030 atas nama Jolanda P. Pandey atau Manahara Tua Silain. Yang berikut persembahan syukur rumah ibadah dapat ditransfer ke rekening rumah ibadah Bank BCA nomor 7401370254 atas nama Herbert Lumban Tobing atau Yulinda Simanjuntak. Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis Jemaat nomor 0821 1185 6269. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu ini, Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas, presbiter yang bertugas, pengisi pujian Saudara Russell Ryan Rona dan Penatua Margareta Lumintang, pemandu lagu, organis, teknisi, dan tim kreatif ibadah online. Demikian sari warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Kita menyanyi kitab Bakti 190 bait 1, 2, dan 3. Hendaklah kamu penuh dengan roh.
angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Honor
ziehen Berg mir. Ich war verloren, So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。 Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. 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 Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day.